sistem termodinamik sederhana. Pada bab ini, saya akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, persamaan keadaan. Yang kedua, perubahan diferensial keadaan. Dan yang ketiga, teorema matematis. Persamaan keadaan. Apa itu persamaan keadaan? Persamaan keadaan dalam termodinamika adalah persamaan matematika yang menunjukkan suatu sistem pada parameter atau variabel yang diamati. Persamaan keadaan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah persamaan konstitutif yang menyediakan hubungan matematik antara dua atau lebih fungsi keadaan yang berhubungan dengan materi seperti temperatur, tekanan, volume, dan energi dalam. Persamaan keadaan berguna dalam menggambarkan sifat-sifat fluida, campuran fluida, dan padatan. Penggunaan yang paling umum dari sebuah persamaan keadaan adalah dalam memprediksi keadaan gas dan cairan. Salah satu contoh persamaan keadaan yang paling sederhana dalam penggunaan ini adalah hukum gas ideal. Perlu kita ketahui bahwa pada persamaan keadaan ini terdapat dua buah besaran. Yang pertama ada besaran ekstensif dan yang kedua ada besaran ekstensif. Nah, besaran ekstensif adalah besaran yang nilainya dipengaruhi oleh massa. Contohnya volume, energi dalam, dan entropi. Kemudian besaran intensif yaitu besaran yang nilainya tidak dipengaruhi oleh massa. Contohnya tekanan, temperatur, massa jenis, indeks bias, dan kepadatan. Persamaan keadaan ini akan berlaku apabila sistem berada dalam keadaan kesetimbangan termodinamik. Nah, yaitu apa kesetimbangan termodinamik itu? Yaitu apabila semua sistemnya mengalami kesetimbangan mekanis, kesetimbangan kimia, kesetimbangan termal. Nah, apa itu kesetimbangan mekanis? Kesetimbangan mekanis yaitu kesetimbangan yang terjadi ketika sudah tidak terdapat lagi gerakan atau sudah tidak terdapat tekanan. Jadi tekanan pada semua titiknya itu sama. Kemudian kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia yaitu kesetimbangan yang terjadi jika sistem setimbang mekanis tidak mengalami perubahan spontan dari struktur internalnya, seperti reaksi kimia, difusi, pelarutan. Jadi apabila dalam suatu reaksi sudah berada dalam keadaan setimbang, maka reaksi tersebut tidak akan berubah warna lagi misalnya. Nah, kemudian kesetimbangan termal, yaitu kesetimbangan ketika temperatur sudah tidak berubah ya. Jadi nilai temperatur pada semua titiknya itu sama. Nah, kesetimbangan termodinamik ini dapat digambarkan oleh koordinat makroskopik yang tidak bergantung waktu ya. Nah, koordinat makroskopik itu adalah koordinat termodinamik. Nah, ada 3 koordinat termodinamika, yaitu ada tekanan, ada volume, dan ada temperatur atau suhu. Pada kesetimbangan termodinamik ini akan berlaku suatu fungsi yang menggambarkan suatu hubungan di antara variabel-variabel. Nah, oleh karena itu nanti akan ada 2 variabel. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas ini terdiri dari 2 variabel dan satu variabelnya adalah variabel terikat. Nah, misalnya di sini ada x sama dengan fungsi x terhadap y dan z. Nah, di sini yang merupakan variabel bebasnya itu adalah y dan z, dan variabel yang terikat itu adalah x. Nah, lalu apa variabel bebas itu? Variabel bebas itu adalah variabel yang nilainya itu dapat mempengaruhi besarnya variabel
terikat. Nah, sementara variabel terikat itu adalah variabel yang besarnya dipengaruhi oleh variabel bebas. Kita mengetahui bahwa dalam suatu gas itu terdapat koordinat tekanan, volume, dan temperatur. Nah, tekanan, volume, dan temperatur ini akan membentuk suatu fungsi yang menggambarkan suatu hubungan tertentu. Nah, misalnya di sini ada tekanan. Nah, besar kecilnya suatu tekanan ini itu tergantung dari besar atau kecilnya volume ataupun temperatur. Nah, begitu pula dengan volume, besar kecilnya volume ini tergantung besarnya tekanan atau suhu ya, suhu atau temperatur ya. Begitu pula ini besarnya suhu akan tergantung dari besarnya tekanan dan atau volume ya, tekanan atau volume. Nah, fungsi PV T sama dengan 0 ini itu merupakan atau disebut dengan persamaan keadaan gas atau persamaan keadaan sistem yang berada dalam keadaan setimbang termodinamik. Selanjutnya, persamaan gas ideal. Pada gas ideal ya, khususnya pada ruang yang tertutup, keadaan suatu gas ideal itu akan dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan jumlah molekul gas. Nah, di sini terdapat asumsi mengenai gas ideal. Nah, yang pertama, setiap molekul itu identik sama ya, sama persis sehingga tidak dapat dibedakan dengan molekul lainnya. Kemudian molekul-molekul gas itu bergerak secara acak ke segala arah sehingga tersebar merata di seluruh bagian. Kemudian jarak antar molekul gas itu jauh lebih besar daripada ukuran molekulnya. Kemudian tidak ada gaya interaksi antar molekul, kecuali jika antar molekul saling bertumbukan atau terjadi tumbukan antara molekul dengan dinding. Nah, kemudian semua tumbukan yang terjadi baik antar molekul maupun antara molekul dengan dinding merupakan tumbukan lenting sempurna dan terjadi pada waktu yang sangat singkat. Ada beberapa hukum yang menjelaskan tentang gas. Nah, yang pertama ada hukum Boyle. Nah, hukum Boyle ini diperkenalkan oleh Robert Boyle. Nah, beliau ini menyatakan jika suhu gas itu dijaga konstan atau suhunya tetap atau dalam keadaan isotermal, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, secara matematis dapat dituliskan persamaannya PV tekanan dikali dengan volume sama dengan konstan, atau juga P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, ini ada grafiknya ya, kita bisa lihat di sini ketika P1-nya ada di sini, maka V2-nya ada di sini. Nah, ketika misalnya ini angka 1, maka volumenya ada di angka 6 misalnya. Kemudian di sini tekanannya berada pada tekatan angka 6 misalnya, maka volumenya ada di angka 1. Nah, ini terbalik ya, berbanding terbalik. Ketika tekanannya kecil, maka volumenya akan besar. Sebaliknya, ketika tekanannya besar, maka volumenya akan kecil. Nah, ini juga digambarkan oleh GIF ini ya, sudah terlihat jelas ketika suhunya dijaga tetap. Nah, suhunya tetap, maka hubungan ini akan berbanding terbalik ya antara volume dan tekanan. Ketika tekanannya diperbesar, maka volumenya akan mengecil. Ketika tekanannya direndahkan atau tekanannya kecil, maka volumenya akan membesar ya. Nah, salah satu penerapannya ada pada pompa ban sepeda yang manual itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada hukum Charles. Hukum Charles ini dikemukakan oleh Jacques Alexander Caesar Charles ya, dan menyatakan jika
tekanan gas ya konstan, tekanan gasnya konstan atau dalam keadaan isobarik, maka volume gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, dapat dituliskan persamaannya volume per temperatur atau suhu sama dengan konstan ya, atau juga dapat ditulis V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, ini grafiknya ya sudah terlihat jelas, ini berbanding lurus ya, dengan berbanding lurus volume dengan temperatur ya. Nah, di sini kita dapat melihatnya dengan jelas. Nah, ketika tekanannya dijaga tetap ya, tekanannya dijaga tetap. Nah, kita lihat ketika temperaturnya dinaikkan ya, maka volumenya ini juga akan ikut naik ya, akan ikut naik. Nah, juga sebaliknya, ke volumenya kecil, temperaturnya kecil, volumenya akan kecil. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti pada balon gas ya, ketika kan balon gas itu seperti ada ketika apinya terus dinaikkan gitu ya, maka ketika apinya dinaikkan maka balonnya itu akan mengembang gitu ya, si balon karetnya itu akan mengembang gitu ya. Selanjutnya yang ketiga ada hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac ini pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Nah, menurutnya jika volume gas berada dalam keadaan konstan ya, atau dijaga tetap dalam keadaan isokorik ya, maka tekanan gas akan sebanding dengan suhunya. Nah, dapat juga tuliskan persamaannya, P tekanan per temperatur sama dengan konstan, atau juga P1 per T1 sama dengan P2 per T2 ya. Kemudian di sini ada grafiknya ya, terlihat berbanding lurus ketika tekanannya besar, maka temperaturnya juga akan membesar ya, dengan volume dijaga tetap ya, dengan volumenya tetap. Nah, kita lihat pada gambar ini untuk lebih jelasnya. Di sini ada dua buah tabung. Salah satu tabung ini diberikan suhu. Nah, otomatis kedua tabung ini memiliki temperatur yang berbeda. Nah, mana yang lebih panas? Tentunya yang ini ya, yang memiliki temperatur yang tertinggi, yang ada apinya nih. Nah, ketika temperaturnya ini dipanaskan ya, atau ini panas, maka tekanannya akan lebih besar ya. Ini terlihat pada anak panah ini ya, anak panahnya banyak ya, bukan banyak, panjang gitu ya, panjang. Nah, ini dalam keadaan volume yang tetap ya, dalam pada volume yang tetap. Berbeda ketika rendah, ketika tidak ada temperatur atau suhunya rendah, maka tekanannya akan ikut rendah. Nah, terlihat pada anak panah yang tidak sepanjang gambar yang ini ya. Nah, ini itu menandakan bahwa tekanannya di sini lebih rendah daripada tekanan yang ada pada gambar yang ini. Nah, kemudian yang keempat ada hukum Boy-Gay-Lussac. Oh iya, untuk penerapannya ini ada misalnya pada botol aerosol ya, misalnya pada botol aerosol ditutup rapat, kemudian dipanaskan, maka akan terjadi peledakan. Nah, ledakan itu terjadi karena tekanannya yang tinggi gitu, tekanannya yang tinggi. Nah, kemudian yang keempat ada hukum Boy-Gay-Lussac. Nah, hukum Boy-Gay-Lussac ini merupakan gabungan ya, hasil gabungan antara ketiga hukum yang tadi, hukum Robert Boyle, hukum Charles ya, hukum Gay-Lussac. Nah, kemudian ya disatukan dan dinamakan dengan hukum Boy-Gay-Lussac ya. Nah, Boy ini adalah Boyle, Gay-Lussac ya, Lussac C-nya ini adalah Charles. Nah, menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume itu dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap. Nah,
atau konstannya, maka kita juga dapat merumuskannya. Kebersamaan PV per T sama dengan konstan, atau juga kita dapat menuliskannya P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, ini karena konstan, maka nilainya N ini adalah jumlah molekul dan R itu adalah nilai ketetapan gas ya, nilai ketetapan gas. Nah, dengan demikian, nah kita dapatkan rumus persamaan gas ideal ya. Kita tuliskan PV sama dengan nRT ya. Nah, ini adalah gabungan dari grafik ketiga hukum tadi, hukum Boyle-Gay-Lussac ya. Nah, maka akan didapatkan persamaan gas ideal ya. Yang selanjutnya ada persamaan gas nyata, gas real atau juga bisa disebut dengan gas tidak ideal ya. Nah, pada gas nyata ini berasumsi bahwa volume gas molekul gas ideal tidak diabaikan. Jadi volume gas molekul ya, jadi kan molekul itu memiliki volume ya, maka volume di dalam gas nyata ini tidak diabaikan, nah tetap diperhitungkan. Nah, kemudian terdapat gaya tarik menarik antar molekul-molekul gas. Jadi terdapat gaya tarik menarik ya antar satu sama lain, yaitu berbeda dengan gas ideal. Nah, kemudian gaya tarik menarik antar molekul gas nyata itu sangat kuat, nah menyebabkan molekulnya itu tidak lurus dan tekanan ke dinding juga akan jadi kecil. Nah, lebih kecil daripada gas ideal ya. Selanjutnya ada persamaan van der Waals. Nah, persamaan ini diusulkan oleh seorang fisikawan dari Belanda yang bernama Johannes Diederik van der Waals. Nah, persamaan van der Waals ini merupakan salah satu bentuk persamaan yang lebih mendekati realitas, makanya disebut dengan gas nyata atau gas real. Nah, meskipun begitu, namun persamaan van der Waals ini belum sepenuhnya dikatakan benar. Nah, untuk mendapatkan persamaan van der Waals ini, maka van der Waals menggunakan pendekatan gas ideal ya, jadi memodifikasi persamaan gas ideal. Nah, kita ketahui dulu terdapat dua syarat keidealan gas yang tidak dipenuhi oleh gas tidak ideal atau gas tidak nyata. Jadi gas nyata ini atau tidak ideal ini tuh menyimpang dari gas ideal. Nah, apa aja sih syarat suatu gas menjadi ideal itu? Nah, yang pertama yang tidak dipenuhi itu, yang pertama itu molekul-molekul gas ideal dipandang sebagai titik massa yang tak bervolume atau tidak membutuhkan ruang. Jadi seharusnya volume ini tuh diabaikan. Nah, namun pada gas nyata ini volume itu tetap berpengaruh ya, jadi tidak diabaikan begitu saja. Nah, dengan demikiannya jika ke dalam ruangan itu dimasukkan gas, maka seolah-olah partikel gas itu tidak membutuhkan ruang ya, padahal sebenarnya tidak ada materi yang tidak membutuhkan ruang. Nah, itulah sebabnya maka volume gas tidak ideal atau volume gas nyata itu lebih besar daripada gas ideal. Nah, jika penyimpangan volume adalah B ya, ini konstanta B, maka hubungannya adalah hubungan antara V volume gas tidak ideal dan gas idealnya dapat ditulis dengan persamaan V ini adalah V gas ideal, dan ini adalah V gas ideal ditambah B ya, ditambah B, atau juga dapat ditulis volume ideal sama dengan volume gas nyata dikurangi dengan B atau penyimpangan volumenya. Dan kemudian yang kedua, tidak terdapat interaksi antar molekul. Tidak terdapat interaksi antar molekul. Jadi pada gas ideal itu tidak terjadi interaksi antar molekul, sedangkan
pada gas nyata itu interaksi antar molekul itu terjadi. Nah, pengabaian gaya interaksi yang besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat volume, atau juga kita dapat tulis A per V kuadrat, nah mengakibatkan pengecilan tekanan gas nyata. Nah, ini dapat dituliskan persamaannya P atau tekanan ideal, gas ideal sama dengan P tekanan gas nyata ditambah dengan A atau konsep penyimpangannya per V kuadrat, volume kuadrat. Kita tahu bahwa ini adalah persamaan gas ideal ya. Tekanan dikali volume sama dengan R kali T. R adalah tetapan gas dan T adalah temperatur atau suhu. Nah, kita coba substitusikan penyimpangan van der Waals. Nah, maka inilah persamaan van der Waals dengan menambahkan A per V kuadrat pada tekanan dan mengurangi B pada volume sama dengan R kali T. Nah, atau juga kita dapat menuliskannya sebagai berikut ini ya, sebagai ini P sama dengan RT per V min D dikurangi A per V kuadrat. Nah, ini adalah nilai tetapan gas. Nah, ini adalah gas-gas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah nilai A dan nilai B-nya. Jadi semakin kecil nilai A atau nilai B-nya, maka semakin dekati pula perilaku gas tersebut kepada perilaku gas ideal. Perubahan diferensial keadaan. Nah, yang selanjutnya perubahan diferensial keadaan. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya ketika kita memiliki sistem atau gas yang berada dalam tabung atau bejana, maka sistem ini akan mengalami perubahan infinitesimal. Nah, apa itu perubahan infinitesimal? Yaitu perubahan yang sedikit dari keadaan setimbang menuju ke keadaan setimbang yang lainnya. Dan kita ketahui koordinat makroskopik dari gas itu ada V, P, dan T. Nah, ketika mengalami perubahan, maka berubah menjadi dV, dP, dan dt. Nah, kita tinjau satu persatu. Yang pertama ada perubahan volume. Jadi ketika kita memiliki persamaan volume ya, nah maka kita harus menurunkannya menggunakan turunan parsial. Nah, caranya yang pertama kita turunkan dulu volume terhadap temperatur. Nah, kita dapatkan ini yang pertama yaitu dV sama dengan dV per dT dt dengan P tetap. Maksudnya apa? Jadi maksudnya ini adalah perubahan V apabila suhu diubah sebesar dt dengan menjaga P tetap. Nah, kenapa di sini dt? Karena nanti akan hilang dengan ini ya, akan kalau secara kasarnya mah dicoret gitunya, ini teh dicoret. Nah kan, jadi dov ini akan kembali ke semula. Nah, kemudian setelah itu kita turunkan ya, kita turunkan persamaan V terhadap P atau terhadap tekanan, maka didapat dV per dP dP T tetap. Nah, jadi maksudnya adalah perubahan volume apabila tekanan diubah sebesar dP dengan menjaga T atau suhu tetap ya. Nah, kita juga mengetahui bahwa di dalam volume itu terdapat pemuaian atau muai volume ya. Nah, di sini muai volume itu disimbolkan dengan beta ini ya, beta sama dengan 1 per V dV per dt dengan P tetap. Jadi yang dimaksud dengan muai volume ini merupakan perubahan relatif volume apabila suhunya itu diubah dan tekanannya dijaga tetap. Nah, begitu. Nah, kemudian ada ketermampatan isotrom. Nah, yaitu merupakan perubahan relatif ya volume apabila tekanannya dijaga
apabila tekanannya di, oh ya maaf, itu sebenarnya P ya, bukan T, ini ada kesalahan. Jadi ini P, tekanannya P ya. P apabila tekanannya itu diubah dan suhunya tetap ya, jadi dijaga tetap. Nah, kenapa di sini min atau di sininya negatif? Itu karena dalam volume itu selalu menyusut apabila tekanannya itu dinaikkan. Jadi volumenya akan menyusut apabila tekanannya dinaikkan. Nah ini ya, mohon maaf, ini tuh harusnya Yang selanjutnya, perubahan tekanannya ini begitupun sama ya dengan volume. Ketika kita mengetahui ada perubahan, maka kita harus menurunkannya ya. Nah, kita turunkan P atau tekanan ini terhadap P terhadap T atau terhadap temperatur. Nah, didapatkan dou P per dt, dou P per dou T dt dengan V tetap ditambah ini merupakan turunan dari P terhadap V ya, dou P per dou V dV dengan T tetap. Nah, perubahan suhu juga sama. Caranya T kita diferensialkan atau kita turunkan menjadi T terhadap P ya, menjadi dou T per dou P dt V dijaga tetap atau volumenya tetap. Perubahan suhu apabila tekanannya diubah dengan menjaga V tetap atau volumenya tetap. Nah, kemudian kita turunkan T terhadap V ya, didapatkan dou T per dou V dV T atau suhunya tetap. Yaitu artinya perubahan temperatur atau suhu apabila volumenya berubah sebesar dV dengan menjaga temperaturnya tetap. Yang selanjutnya ada teorema matematis. Nah, teorema matematis ya, kita akan menurunkan suatu fungsi ya, fungsi X, Y, dan Z sama dengan 0. Nah, kita turunkan, caranya sama ya, dV sama dengan, kita turunkan dulu F ini terhadap X, lalu kita turunkan F terhadap Y, lalu kita turunkan V terhadap Z ya, maka diperoleh persamaan ini. Nah, kemudian kita tinjau satu persatu ya, X sama dengan fungsi X terhadap Y dan Z. Nah, ini kita turunkan lagi. Nah, sama ya caranya, kita turunkan dulu X terhadap Y, kemudian kita turunkan X terhadap Z. Nah, diperoleh persamaan ini. Nah, ini persamaannya ya. Nah, yang kedua ada persamaan Y sama dengan fungsi Y terhadap X dan Z. Kita turunkan juga ini, sama seperti menurunkan X. Nah, kita dapatkan persamaan dy ini ya. Nah, lalu persamaan dx atau turunannya yang tadi ya, yang ini saya sudah tuliskan di sini. Nah, nilai dy ini kita substitusikan ke dalam dy yang milik dx ini ya, milik dx ini ya, kita substitusikannya, kita masukkan persamaannya. Nah, maka kita tuliskan seperti ini ya, dy ini kita masukkan ke dy yang punya si ini, si dx. Nah, kita turunkan, kita masukkan. Nah, kemudian kita operasikan ini kali ini, kemudian ini dikali ini menjadi ini. Nah, kita tulis kembali dan persamaan yang tadi kan ini yang saya tulis lagi. Nah, kemudian karena di sini ada dou z-nya 2, maka saya memberikan tanda kurung siku ini dengan nanti dikalikan dengan dou z, karena nanti akan sama saja ya,
sama seperti ini untuk mempermudah aja. Nah, terus kita bukan ibaratkan, kita misalkan ini adalah batas ya, jika dz sama dengan 0, maka dx-nya tidak sama dengan 0. Nah, kita substitusikan apabila dz-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan 0-nya ke sini, maka ini akan menjadi 0. Nah, kemudian hasilnya adalah ini ya, ini ke bawah. Nah, kemudian persamaan yang telah tadi kita dapatkan, ini ada dx, di sini juga ada dx. Nah, kita bagi kedua ruas ini dengan dx agar kita dapatkan nilai 1 ya, angka 1. Nah, ini hasilnya, ini juga kita hilangkan juga, nah kan 0 ya, kita anggap ini tidak ada. Nah, maka hasilkan do x per do y z, do y per do x z sama dengan 1. Nah, kita tuliskan persamaannya menjadi seperti ini ya. Yang ini dijadikan penyebut ya. Nah, kemudian apabila tadi dx tidak sama dengan 0 dan dz sama dengan 0, maka kita balik sekarang giliran ya. Dx nya sama dengan 0. Nah, kita substitusikan, dx nya adalah 0. Kita 0, maka ini jadi 0. Tinggallah persamaan yang ini, kita tulis ke bawah. Maka dx nya juga yang ini juga jadi 0, kan 0 ya. 0 jadi 0 sama dengan ini ya, persamaannya sama dengan ini. Kemudian kita bagi ruas kiri dan kanan ini dengan dz ya. Kita bagikan, maka menjadi persamaan seperti ini hasilnya. Do x per do y z, do y per do z x, dan do ditambah do x per do z y sama dengan 0. Persamaan ini kita pindah ruaskan, yang ininya, yang do x per do z y nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka menjadi minus. Nah, kemudian karena untuk mendapatkan nilai 1, nah kita bagi ruas kiri dan kanan itu menjadi dibagi dengan ini do x per do z y ya, kita bagikan dengan ini. Nah, kita bagikan, maka ini akan menjadi 1 ya nilainya, jadi min 1 ini. Nah, kita tulis persamaannya seperti ini ya. Yang menjadi penyebut ini kita jadi naikkan ke atas ya, naikkan ke atas, dan jangan lupa ininya dibalikan, do x per do z nya jadi do z per do x nya ya, sama dengan min 1 ini. Persamaannya kita dapatkan persamaan ini. Nah, pada perubahan diferensial keadaan kita sudah mengetahui ya, turunan-turunan dari volume, dari P atau tekanan, dan dari temperatur itu ini ya. Nah, kita next aja. Tadi kita telah mengetahui bahwa turunan dari P atau tekanan ini adalah persamaan ini ya. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dV ini dengan turunan dari volume yang tadi ya, kita masukkan ya, substitusikan ke dalam nilai dV ini ya, kita masukkan dan kita operasikan semuanya. Kita kalikan terlebih dahulu, do P per do V T dikalikan dengan do V per do TP dt menghasilkan ini. Kemudian kita kalikan ini dengan ini, do P per do VT dikali dengan do V per do P ya, ini dikali dengan dP. Nah, udah ini. Nah, karena di sini ada dt-nya ada 2, nah maka kita jadikan 1 aja dengan cara kita memberikan tanda kurung siku ini. Nah, agar terlihat lebih sederhana ya. Nah, kita akan, karena nilainya sama saja. Nah, kemudian kita turunkan yang ini ya ke sini. Kita tulis lagi. Nah kita tadi sudah mendapatkan persamaan ini. Lalu kita jika dp sama dengan 0, maka do t-nya akan
tidak sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nilai DP ini menjadi 0 ya, ini menjadi 0, maka ini pun akan menjadi 0 dan ini nilainya akan 0. Nah, seperti ini. 0 sama dengan do P per do T, phi tetap ditambah do P per do phi T tetap, dikali do phi per do T, P tetap, nah dikali dengan do T. Nah, ini sudah, jangan ditulis seperti ini persamaan yang kita dapatkan. Kemudian kedua ruas tadi kan ada 0 dan dt ya. Nah, kita bagi kedua ruas tersebut dengan dt ya, yang dt ininya. Nah, kita bagi dengan dt, nah akan menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, sesudah itu, nah kita pindah ruaskan yang ini menjadi ke kanan, ke kiri ya, ke kiri menjadi minus, yang asalnya positif menjadi negatif. Kemudian, nah kita juga dapat menuliskannya seperti ini ya. Nah, tentunya persamaan-persamaan yang telah kita turunkan tadi itu untuk menemukan suatu persamaan yang baru, dan ada juga nanti hubungan P serta T dan B serta K. B itu adalah tadi ya, B itu adalah muai volume, dan K itu adalah kemampatan isoterm. Nah, kita tahu bahwa rumus muai volume atau beta ini sama dengan 1 per V do V per do T dengan P tetap, sementara kava sama dengan min 1 per V do V per do P dengan T tetap. Nah, rumus yang beta ini, nah volume ini kita naikkan ke atas menjadi perkalian ya. Kemudian yang ini juga sama, kita naikkan dan pindah ruaskan ya, naik dan pindah ruaskan ke agar bersama K ya, jadi sehingga dikali ini sama. Nah, persamaan ini didapatkan dari persamaan-persamaan tadi yang telah kita lakukan. Nah, lalu kita ubah lagi bentuk rumusnya atau bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Nah, ini kita jadikan sebagai penyebutnya ya. Jadi do V per do TP per do V per do P T tetap sama dengan min tetapnya ini do P per do T dengan V tetap. Ya, tadi kita telah mendapatkan persamaan ini, lalu kita tinggal substitusikan dengan nilai muai volume dan kemampatan isoterm. Nah, yang tadi kita bentuknya kita ubah seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan saja do V per do T itu sama dengan dV, dan do V per do P itu adalah nilainya adalah K. Nah, karena ini min dan ini pun min, maka K saling menghilangkan dan menjadi positif. Nah, kita hilangkan volumenya karena sama. Nah, maka menjadi do P per do T V sama dengan B per K. Nah, kemudian pada perubahan diferensial keadaan pun pada do P ya, perubahan tekanan itu persamaan turunannya seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan nilai do P per do T V ini tuh sama dengan BK ya. Kita substitusikan menjadi BK ya, menjadi BK. Kemudian nilai min 1 per kV det itu diperoleh dari persamaan ini ya, persamaan ketika 1 per V sama dengan do P per do V ya, maka sama dengan ini. Nah, apabila kita meninjau kasus di mana volumenya konstan bernilai 0, maka volumenya juga ini akan bernilai 0. Nah, ketika volume ini 0, maka ini tidak ada nilainya, maka kita dapatkan dP sama dengan BK per dt. Nah, kita tadi sudah mendapatkan persamaan ini, maka kita integralkan P1 sampai dengan P2 dP sama dengan B per K, integral T1 sampai T2 dt. Nah, integral dari dP itu adalah P. Nah, di mana batasnya itu ada P1 ya, di sini seharusnya sebentar.
Nah, di sini batasnya P1 ini saya. Nah, ini batasnya P1, ini batasnya P2. Dengan BK, integral dari dt adalah dot T ya. Ini maaf, seharusnya ini dot T ya, kesalahan. Nah, kemudian ini dengan batas T1 sampai T2. Nah, kemudian kita substitusikan, maka ini juga salah ya. Seharusnya ini adalah ada P2 ya. P2 ini P1. Nah, sama dengan BK. Nah, kita substitusikan temperatur ini menjadi T2 dikurangi dengan T1. Nah, maka kita dapat menuliskan dou P ya, atau delta P ya, perubahan tekanan sama dengan B per K dikali dengan perubahan temperatur. Nah, ya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan apabila terdapat kesalahan mohon diluruskan. Ya, tetap semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.